Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan menjelajahi dunia menarik Carl Jung dan kekuatan sugesti yang mengubah pikiran. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa komentar sederhana dari seseorang bisa mengubah seluruh pandangan Anda terhadap sesuatu yang Anda cintai atau benci? Atau bagaimana aroma yang sekilas bisa membawa kita kembali ke kenangan yang begitu nyata? Pengalaman-pengalaman ini mungkin tampak sepele, tetapi sebenarnya menyimpan kunci untuk memahami betapa kuatnya pengaruh sugesti terhadap pikiran kita. Mari kita mulai dengan sebuah skenario yang mudah dipahami. Bayangkan Anda akan menikmati hidangan favorit Anda, misalnya, kaviar. Kamu begitu bersemangat, lidahmu sudah tak sabar menanti. Namun, tepat saat kamu hendak menggigit makanan itu, seseorang di meja mengungkapkan rasa jijik mereka. Seketika, semangatmu berubah jadi rasa muak. Kamu hampir bisa merasakan tekstur licin dan aroma menyengat yang mendominasi inderamu. Apa yang baru saja terjadi di sini? Inilah kekuatan sugesti yang sedang beraksi. Ini adalah bukti bagaimana persepsi kita bisa terpengaruh, meskipun hanya sesaat, oleh pendapat dan emosi orang lain. Tapi, mengapa hal ini terjadi? Menurut Jung, pikiran kita sangat terbuka terhadap pengaruh dari luar. Ini bukan sekadar soal mudah terpengaruh, ini tentang keterhubungan pengalaman kita dan ketidaksadaran kolektif. Jung meyakini bahwa jiwa kita bukan hanya entitas pribadi, melainkan bagian dari jiwa kolektif yang lebih besar dan melampaui pengalaman individu. Alam bawah sadar kolektif ini dipenuhi dengan arketipe dan simbol yang beresonansi kuat dalam diri kita, seringkali tanpa kita sadari. Pertimbangkan contoh lain, parfum. Beberapa aroma mungkin awalnya membuat Anda merasa mual, namun jika ada yang memuji aroma yang sama, Anda mungkin tiba-tiba menikmatinya. Perubahan persepsi yang singkat ini adalah ilustrasi sempurna bagaimana sugesti dapat mengalahkan reaksi awal kita. Seolah-olah pikiran kita sementara dibajak oleh emosi dan keyakinan orang lain, lalu kembali seperti semula begitu sugesti itu memudar. Sekarang, mari kita melangkah lebih jauh ke dalam dunia imajinasi dan cerita. Pernahkah Anda begitu terpikat oleh sebuah buku atau film hingga merasa seolah-olah Anda adalah bagian dari ceritanya? Fenomena ini, di mana batas antara kenyataan dan fiksi menjadi samar, adalah contoh lain dari kekuatan sugesti. Jung mengamati bahwa saat menonton pertunjukan teater yang sangat mengharukan, ia bisa merasakan sensasi fisik seolah-olah ia sedang mengalami emosi para karakter secara langsung. Seakan-akan sugesti dari cerita tersebut begitu kuat hingga melampaui layar atau halaman dan menjadi bagian dari realitasnya. Ini tidak hanya terbatas pada cerita. Bahkan sebuah foto bisa membangkitkan kesan yang kuat. Sebuah gambar kapal uap mungkin langsung membawa Anda kembali ke perjalanan laut yang berkesan, lengkap dengan sensasi mesin kapal dan angin laut yang asin. Momen-momen ini singkat, seringkali hanya berlangsung sedetik, namun menyoroti kemampuan pikiran untuk menciptakan kembali pengalaman melalui sugesti. Jung juga mengeksplorasi bagaimana sugesti dapat muncul dengan cara yang lebih kreatif dan imajinatif. Bayangkan diri Anda berdiri di depan cermin, membungkus kepala dengan handuk setelah mandi. Tiba-tiba, bentuk handuk itu mengingatkan Anda pada hiasan kepala Mesir kuno, dan sejenak, Anda merasa seperti patung dari zaman tersebut. Inilah saat di mana fantasi kreatif pikiran bekerja, ketika sugesti mengubah momen biasa menjadi pengalaman yang hidup dan penuh imajinasi. Namun, mengapa ada orang yang lebih mudah terpengaruh oleh sugesti dibandingkan yang lain? Jung berpendapat bahwa individu dengan temperamen simpatik, mereka yang merespons rangsangan eksternal dengan empati dan imajinasi, lebih mungkin mengalami gambar dan kesan yang disugestikan ini. Ini bukan tanda kelemahan atau mudah tertipu, melainkan, ini menunjukkan kekayaan dunia batin yang selaras dengan alam bawah sadar kolektif. Ini membawa kita pada pertanyaan menarik, bisakah sugesti membuka cakrawala baru dalam kreativitas dan pemahaman? Jung berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu, sugesti bisa memunculkan wawasan yang benar-benar baru dan berbeda dari apa yang pernah kita ketahui sebelumnya. Seolah-olah pikiran, melalui sugesti, dapat mengakses gudang luas dari ketidaksadaran kolektif, menghadirkan ide dan gambaran yang melampaui pengalaman individu. Jangan lupakan peran mitos dan simbolisme dalam pembahasan ini. Jung menekankan bahwa mitos bukan sekadar cerita kuno, melainkan simbol hidup yang terus membentuk jiwa kita. Mitos adalah ungkapan dari ketidaksadaran kolektif, penuh dengan arketipe yang beresonansi kuat di dalam diri kita. Ketika kita terlibat dengan mitos, baik melalui cerita, seni, atau ritual,
kita sebenarnya sedang berpartisipasi dalam bentuk sugesti yang menghubungkan kita dengan kebenaran abadi dari pengalaman manusia. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan. Meskipun sugesti bisa menjadi alat yang kuat untuk kreativitas dan wawasan, hal ini juga bisa menyebabkan kebuntuan jika tidak dihadapi dengan kesadaran. Jung mengingatkan kita tentang bahaya mengikuti tradisi atau otoritas secara membabi buta tanpa memahami makna yang mendasarinya. Ketika iman hanya menjadi kebiasaan, ia kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi penghalang untuk pemahaman yang lebih mendalam. Di dunia saat ini, di mana informasi dan opini berlimpah, kekuatan sugesti menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Kita terus-menerus dibanjiri dengan ide dan keyakinan yang dapat membentuk persepsi dan keputusan kita. Memahami dinamika sugesti dapat memberdayakan kita untuk menjelajahi lanskap ini dengan kesadaran dan kebijaksanaan yang lebih besar. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari pandangan Jung tentang sugesti? Pertama, sadari pengaruh kesan dari luar terhadap persepsi dan emosi kita. Perhatikan bagaimana pendapat orang lain bisa mempengaruhi pandanganmu, meskipun hanya sesaat. Kedua, manfaatkan potensi kreatif dari saran yang diberikan. Biarkan imajinasimu menjelajahi dunia baru dan terhubung dengan alam bawah sadar kolektif. Akhirnya, dekati mitos dan simbol dengan rasa ingin tahu dan keterbukaan, karena di dalamnya terdapat kunci untuk memahami lapisan terdalam dari jiwa manusia. Sebagai penutup, kekuatan sugesti yang mengubah cara berpikir adalah bukti betapa rumit dan saling terhubungnya jiwa manusia. Ini adalah pengingat bahwa persepsi kita tidaklah kaku, melainkan cair, dibentuk oleh interaksi antara pengalaman pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Dengan merangkul dinamika ini, kita bisa membuka peluang baru untuk kreativitas, pemahaman, dan pertumbuhan pribadi. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan menjelajahi kekuatan sugesti yang menakjubkan ini. Jika Anda merasa penjelajahan ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Teruslah bertanya, teruslah menjelajah, dan teruslah menemukan keajaiban pikiran. Saat kita menyelami lebih dalam lagi jalinan rumit dari jiwa manusia, mari kita cari tahu cara-cara praktis untuk memanfaatkan kekuatan sugesti dalam kehidupan sehari-hari kita. Wawasan Jung menawarkan jalan tidak hanya untuk penemuan diri, tetapi juga untuk transformasi pribadi. Bayangkan Anda sedang memulai proyek kreatif, sebuah lukisan, novel, atau bahkan usaha bisnis. Kegembiraan awal bisa dengan cepat tergantikan oleh keraguan diri atau kritik dari orang lain. Di sini, saran bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, umpan balik negatif bisa mengaburkan pandanganmu dan menghambat kemajuanmu. Di sisi lain, dorongan positif bisa meningkatkan rasa percaya diri dan membawa kreativitasmu ke level yang lebih tinggi. Dengan secara sadar memilih sumber inspirasi dan masukan, kamu bisa menciptakan lingkungan yang mendukung impian kreatifmu. Pertimbangkan peran saran dalam hubungan pribadi. Interaksi kita dengan orang-orang terkasih seringkali dipengaruhi oleh asumsi dan harapan yang tak terucap. Sebuah saran sederhana, baik disengaja maupun tidak, dapat mengubah dinamika hubungan tersebut. Bayangkan dampak dari mengungkapkan kekaguman atau rasa syukur yang tulus. Saran positif seperti ini dapat memperkuat hubungan dan menciptakan ikatan yang lebih dalam. Sebaliknya, saran negatif, meskipun tersirat, dapat mengikis kepercayaan dan kedekatan. Dengan menyadari kekuatan kata-kata dan tindakan kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat dan memuaskan. Dalam dunia pengembangan diri, saran bisa menjadi pemicu perubahan. Afirmasi, misalnya, adalah bentuk sugesti diri yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku kita. Dengan terus-menerus menegaskan keyakinan positif tentang diri kita bisa secara bertahap menyelaraskan pikiran bawah sadar kita dengan tujuan sadar kita. Praktik ini, yang berakar pada prinsip sugesti, menyentuh alam bawah sadar kolektif kita, memanfaatkan arketipe kekuatan, kebijaksanaan, dan ketahanan yang ada dalam diri kita semua. Namun, bagaimana kita bisa membedakan saran mana yang perlu kita terima dan mana yang sebaiknya kita abaikan? Jung akan menganjurkan untuk melakukan introspeksi dan meningkatkan kesadaran diri. Dengan mendengarkan respons batin kita bisa menilai apakah sebuah saran selaras dengan diri sejati kita atau terasa dipaksakan oleh pengaruh dari luar. Meditasi, menulis jurnal, dan analisis mimpi adalah alat yang dapat membantu kita mengakses lapisan terdalam dari jiwa kita,
memberikan kejelasan dan panduan dalam menavigasi kompleksitas saran yang saling berinteraksi. Jangan sampai kita mengabaikan dampak sosial dari sugesti. Di dunia di mana media dan teknologi terus-menerus bersaing untuk mendapatkan perhatian kita, menyadari kekuatan sugestif yang dimiliki oleh kekuatan-kekuatan ini menjadi sangat penting. Iklan, media sosial, dan saluran berita sering menggunakan sugesti untuk mempengaruhi opini publik dan perilaku konsumen. Dengan membangun pola pikir kritis dan mempertanyakan pesan-pesan yang tersembunyi, kita bisa menjadi konsumen informasi yang lebih bijak, menolak manipulasi, dan membuat pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai asli kita. Dalam lingkungan pendidikan, kekuatan sugesti dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Guru dan mentor dapat menggunakan sugesti positif untuk menginspirasi dan memotivasi siswa, membuka potensi mereka, dan menumbuhkan kecintaan terhadap pengetahuan. Dengan mengenali keunikan setiap pelajar, para pendidik dapat menyesuaikan pendekatan mereka agar selaras dengan arketipe dan simbol yang berbicara kepada dunia batin masing-masing siswa. Sebagai penutup, kekuatan sugesti adalah alat yang memiliki banyak sisi. Ketika digunakan dengan kesadaran dan niat yang tepat, alat ini dapat membawa perubahan mendalam dalam kehidupan pribadi dan kehidupan kita bersama. Dengan merangkul wawasan Jung dan menerapkannya dalam pengalaman sehari-hari kita membuka diri pada dunia penuh kemungkinan, di mana kreativitas, pemahaman, dan pertumbuhan tidak mengenal batas. Saat kita terus menjelajahi keajaiban pikiran, ingatlah bahwa perjalanan itu sama pentingnya dengan tujuan akhir. Teruslah bertanya, teruslah menjelajah, dan teruslah menemukan potensi di dalam diri dan di sekitarmu. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan panjang ini menjelajahi kekuatan sugesti yang menakjubkan. Jika Anda merasa penjelajahan ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, semoga pikiran Anda tetap terbuka dan semangat Anda selalu penuh rasa ingin tahu.